Nah, pengendalian internal. Kalau di bab 1 kita bicara tentang hakikatnya proses bisnis, mengapa proses bisnis, definisinya dulu, lalu mengapa proses bisnis itu harus diterapkan di organisasi. Kalau nggak diterapkan, nah jawabannya sudah saya jawab di forum. Chaos, kemudian tidak optimal dalam pencapaian tujuan, ada potensi risiko yang muncul, ya kan, potensi kerugian dan sebagainya. Nah, ketika sekarang setelah kita setuju untuk menerapkan proses bisnis, ini ada pertanyaan baru muncul. Nah, proses bisnisnya ini setelah diterapkan perlu di review secara berkala nggak gitu. Nah, kalau kita belajar berpikir kritis, baik perlu maupun nggak perlu, jawabannya misalnya itu perlu ditanyakan alasannya. Nah, tadi pertanyaannya kenapa perlu direview atau diaudit misalnya, dicek secara berkala. Ada yang jawab perlu, ditanya alasanmu kenapa perlu. Ada yang jawab nggak perlu, alasannya kenapa. Nah, ini cara berpikir kritis. Gitu. Jadi baik perlu maupun nggak perlu, baik yang pro dan kontra, dicari landasan fundamentalnya. Kenapa mereka memiliki pemikiran seperti itu. Nah, itu tipikal pemikiran akademis, berpikir kritis. Nah, kenapa kita perlu melakukan pengendalian internal, baik itu melakukan review, melakukan audit. Nah, intinya itu sebetulnya adalah kita bisa analogikan seperti kereta yang berjalan di rel gitu ya. Nah, proses bisnis ketika kita sudah setuju menjalankannya itu adalah seperti menempatkan kereta di dalam rel. Gerbong dan sebagainya sudah tersambung semua, lokomotif dijalankan, di starter ya, lalu dijalankan. Jalan dia, set gitu kan. Ada relnya, ada. Berarti dia sudah pasti akan berjalan di rel itu dong. Gitu. Nah, ini analogi kereta kan. Kereta belum tentu jawabnya. Nah, kereta memang ada relnya. Jalan kalau sudah dijalankan di rel itu ya, dia yang menurut kita dia pasti akan jalan terarah gitu jalannya ya. Gitu. Karena sudah ada relnya ini pasti sudah akan ngikutin relnya itu aja. Nah, pada kenyataannya enggak. Kadang kereta itu bisa anjlok, ya kan? Anjloknya ya karena macam-macam hal. Relnya bengkok misalnya, atau sambungannya lepas, atau ada orang iseng naruh batu atau batangan besi atau apa. Keretanya anjlok, keluar dari relnya. Nah, ini kata kuncinya. Nah, kereta aja bisa yang sudah sudah pasti jalannya gitu kan, terarah gitu. Itu bisa anjlok. Apalagi proses bisnis di dalam perusahaan. Yang relnya itu nggak kelihatan. Relnya ada. Apa itu? Aturan-aturan perusahaan. Dan tentunya aturan-aturan yang lain. Baik dari eksternal misalnya maupun internal. Dari eksternal misalnya apa? Kalau di tempat saya ya aturan BI, aturan OJK itu selalu jadi rambu-rambu, jadi pegangan gitu. Nah, selain juga aturan perusahaan di dalam. Nah, ini relnya. Rel di mana proses bisnis itu berjalan di atasnya. Gitu.
Apakah bisa anjlok? Bisa sekali, sangat bisa. Gitu. Fraud. Nah, fraud muncul ya karena ada hal yang ada celah gitu di dalam sistem. Nah, proses bisnis memunculkan fraud bisa nggak? Bisa. Kalau kita nggak sering-sering ngecek, nggak sering-sering melakukan audit, nah bisa memunculkan fraud. Proses bisnis dijalankan secara menyimpang, nah ini yang dikatakan anjlok dari rel gitu. Bisa nggak? Bisa. Tidak menuruti aturan yang ada, nah, tapi mungkin karena desakan tertentu ya, nah, harus secepat mungkin misalnya. Nah, ada yang butuh, ini harus dilakukan secepat-cepatnya, atau terdesak akhir bulan, end of month misalnya. Lalu eh, main terabas gitu ya, main tabrak. Udah ini di skip, nggak usah lapor ini, nggak usah lapor itu, langsung ke customer misalnya. Di bypass, beberapa aktivitas di bypass. Nah ini sudah anjlok dari relnya, karena relnya, aturannya itu mengatakan step-stepnya itu setelah harus A dulu, B dulu, kemudian C, baru D. Nah, sedangkan kita karena terdesak sesuatu tadi, dari A langsung D. Aktivitas C dan B kita bypass. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah apakah itu hal yang baik atau buruk? Nah, masih tergantung juga. Gitu. Apakah hal itu membypass aktivitas itu merugikan atau tidak? Belum tentu merugikan. Bisa merugikan, bisa. Bisa nggak merugikan, bisa juga. Gitu. Nggak ada kerugian apa-apa kok. Ya. Nah, itu kalau kita ngomong soal kerugian. Tapi kalau soal taat aturan, nah kita sudah melanggar. Apakah ini taat aturan sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur? Nah, jawabannya sudah pasti tidak sesuai karena di dalam SOP itu A, B, C, D. Sedangkan yang kita lakukan adalah A langsung D. Kita membypass B dan C. Ini sudah pasti tidak sesuai SOP. Nah, artinya apa? Artinya kereta yang kita jalankan itu sudah anjlok. Sudah off-road kalau mobil ya, bicara mobil. Harusnya berjalan di atas rel, kita arahkan keretanya masuk ke sawah atau justru berjalan di aspal. Nah, masuk ke kampung-kampung gitu kan. Nah, ini sudah salah gitu. Nah, tugasnya tim audit apa? Tugasnya tim audit itu ya menyelidiki, menginvestigasi. Tim audit, tim quality assurance, QA, itu melakukan investigasi. Apakah proses-proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedurnya yang sudah ditetapkan, aturan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jadi mereka itu tugasnya untuk memastikan kereta bisnis ini berjalan di atas relnya terus gitu. Nah, jadi harus dipahami. Ya memang berurusan dengan tim audit itu kadang-kadang apa bikin jengkel gitu. Ini sudah tugas sudah menumpuk, harus direpotin dengan pertanyaan-pertanyaan dari mereka, kadang suruh menyediakan dokumen dan sebagainya. Tapi itu semua harus dilakukan untuk apa? Agar kita terlatih gitu ya. Terlatih taat aturan. Nah, kita terlatih menjalankan kereta bisnis ini di atas relnya terus. Gitu. Tidak apa? Tidak freestyle gitu ya. Kadang di rel, kadang anjlok, kadang lewat aspal, kadang terbang gitu. Enggak. Nah, jadi
Itu intinya, gitu. Dan ketika menghadapi, ini kita bicara tentang mindset ya. Ketika menghadapi audit itu eh, saran saya ya apa adanya aja. Karena itu juga merupakan salah satu bagian dari proses belajar. Belajar dari kesalahan. Nah, learning from mistake. Nah, misalnya gini, ini yang kebanyakan saya temuin gitu. Ketika diaudit gitu kan, itu baru kita kita cek, nih, dokumen ini ada nggak ya? Nah, begitu ketemu, oh, waduh, ini dokumen functional spec nggak ada ini. Misalnya, auditnya baru Senin nanti, tapi Jumat kita udah ngecek sendiri dan nggak ada FSD-nya ini. Functional spec dokumennya nggak ada. Nah, mindset yang biasa saya temui adalah gimana? Membuat, mengadang-adakan gitu. Nah, itu ya ya apa? Menurut saya sih mindset yang salah gitu. Kalau saya biasanya ya, oh nggak ada ya, ya sudah kita jadikan sebagai catatan saja. Senin kita hadapi tim audit. Nah, yang perlu kita siapkan adalah alasan, reason, mengapa dokumen itu sampai nggak ada. Gitu. Nah, tapi Pak itu kesalahan kita loh Pak. Ya memangnya kenapa kalau itu kesalahan kita? Gitu. Ya harus kita akui bahwa kita salah. Tapi nanti impact ke bonus. Nah, ini sudah kalau ingat fraud triangle, ini fraud triangle sedang terjadi ini. Tapi nanti impact ke bonus Pak, bonus kita turun. Nah, bagi saya sih mau impact ke bonus, mau impact ke gaji, yang penting lakukan sesuatu dengan benar gitu. Nah, buat apa gaji tinggi, bonus besar gitu, tapi kita ngawur, ya kan? Bahkan nggak cuma ngawur kadang-kadang, melakukan hal yang kriminal. Wah, nah itu jangan sampai seperti itu. Nah, fraud triangle perlu diingat. Jadi Anda mesti aware. Kenapa kita belajar fraud triangle itu sebenarnya supaya kita aware. Gitu. Kadang-kadang dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini. Wah, report ini nggak ada nih. Senin nanti kita diaudit. Nah, nah ini fraud triangle sedang terjadi. Kita harus aware nih. Ada tekanan gitu. Ada tekanan, ada rasa takut. Nah, lalu muncullah pembenaran. Oke, kita bikinin saja secepatnya. Malam ini harus jadi, misal. Padahal itu nggak benar. Nah, akhirnya apa? Nanti kita akan jadi terbiasa. Lihat aja deh di tempat Anda kerja misalnya. Kalau punya budaya seperti itu biasanya akan sudah jadi habit, sudah jadi kultur. Ketika didatengin tim audit misalnya, dijadwalkan Jumat depan kita audit, Jumat minggu depan. Wah, itu pasti baru apa pontang-panting. Wah, dokumen ini nggak ada, ini report ini belum. Oke, bikin. Tanda tangannya gimana Pak? Backdate. Yang belum tanda tangan suruh tanda tangan lagi, kasih tanggalnya 5 bulan yang lalu misalnya. Gitu. Nah, pengalaman saya nggak cuma berhadapan dengan tim audit lokal, tim audit luar negeri yang jauh lebih galak dari tim audit lokal kita. Itu sudah pernah saya hadapi. Dan saya apa adanya saja. Kalau nggak ada ya saya akui. Oke, I'm sorry. This is my mistake. Saya bilang gitu aja. I forget to apa. Nah, udah bilang aja. Saya lupa ini kemarin.
ini memang kesalahan saya bilang gitu. Nah, mereka uniknya, nah ini juga mindset mindset yang saya temui nih di pekerjaan. Mindset orang kita itu kan kalau nemuin orang yang ngaku salah itu kan malah dibully. Itu salah sebenarnya. Tidak mendidik. Nah, beda dengan ketika saya berhadapan dengan tim audit Eropa. Nah, justru ketika saya ngeyel, mereka makin nyecer, dan saya makin susah untuk ngeles, karena nyecernya makin detail ya susah. Nah, tapi kalau saya langsung ngaku salah, oke, ini merupakan kesalahan saya terima eh, dan saya bertanggung jawab penuh atas terjadinya ini. Nah, terus biasanya saya minta saran Anda next-nya bagaimana kira-kira misalnya. Itu mereka malah respect, mereka malah hormat gitu. Nah, mereka malah menganggap itu suatu sikap yang profesional. Nah, beda kan. Nah, Anda bisa lihat di tempat kerja Anda misalnya. Bandingkan. Nah, itu yang saya alami sendiri gitu. Nah, makanya ketika menghadapi audit saya ya santai aja. Udah nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah pontang-panting eh, jungkir balik gitu. Ya kita hadapi aja. Biar mereka mereview apa yang kurang. Nah, kalau memang kurang, itu kita jadikan catatan untuk apa? Untuk improve ke depannya. Kita harus berani belajar dari kesalahan yang sudah kita perbuat gitu. Nah, salah satu tahapan yang harus dilewati supaya orang itu dapat belajar dari kesalahannya adalah dia harus mau mengakui bahwa dia berbuat kesalahan gitu. Ngaku dosa. Baru dia diampuni ya. Nah, gimana mau diampuni kalau ngaku dosa aja enggak merasa berdosa ya kan, enggak merasa bersalah, akhirnya nanti karena enggak ada merasa bersalah, kemudian tidak menyadari kesalahannya dan ujungnya tidak belajar dari kesalahannya, ya itu kesalahan akan dilakukan terus, dianggap sebagai lama-lama akan dianggap sebagai satu kebenaran, dilakukan terus akhirnya jadi budaya. Kalau sudah kan tahapannya gitu, kebiasaan dulu, kebiasaan jadi habit ya, habit itu ya kebiasaan, tapi yang sudah mengakar. Nah, lama kelamaan jadi budaya, semua orang melakukannya. Nah, budaya yang negatif yang nah ini jangan sampai budaya negatif itu ada di dalam perusahaan Anda atau di dalam organisasi Anda. Karena begitu kita mentoleransi budaya yang negatif, ini perusahaan akan mengarah ke self-destruction. Nah, perusakan diri sendiri, penghancuran. Jadi proses penghancuran dirinya sendiri itu sedang berjalan sebetulnya. Nggak percaya? Toleransi aja satu hal, korupsi. Berani nggak? Saya tantang deh. Toleransi aja korupsi. Hancur itu perusahaan. Jangankan perusahaan, negara aja kalau korupsinya sudah akut ya, itu bisa hancur. Apalagi perusahaan. Dari mulai yang kecil-kecil, misalnya reimburse uang jalan misalnya, dikorupsi. Ya. Nah, apalagi proyek, dana budget proyek di markup gitu. Jadi ternyata bayar vendornya itu cuma 30%, 70% masuk kantong. Nah, itu kalau sampai ditoleransi, jebol.
keuangan perusahaan berdarah-darah. Gitu. Nah, makanya jangan sekali-sekali mentoleransi kultur yang negatif. Langsung potong, hilangkan. Jangan pakai lama. Jangan pakai apa namanya, oh nggak apa-apa ini karena belum merugikan. Jangan, ini baru awal-awal. No, tumpas habis. Langsung apa bersihkan gitu. Jadi yang tumbuh, usahakan yang tumbuh di dalam organisasi, korporasi kita ini adalah kultur-kultur yang positif gitu. Yang membuat nyaman, yang membuat eh, apa namanya? SDM itu semuanya berkembang ke arah yang positif gitu. Nah, itu perusahaan Anda akan bagus. Itu kelihatan dari ininya apa? Eh, dari termanifestasi dalam bagaimana dia melayani gitu ya, melayani customer. Itu cara yang paling kelihatan, cara yang paling gampang untuk melihat apakah ada kultur negatif di satu perusahaan atau enggak. Nah, kita lihat aja karena kita dari luar ya. Kita lihat aja cara dia melayani customer gimana gitu. Nah, oh banyak yang ketipu Pak misalnya. Ini perusahaan finansial misalnya. Oh, nasabahnya banyak yang susah narik dana ini setelah mereka invest tuh narik dana kok susah, dipersulit. Nah, itu sudah tanda-tanda adanya kultur negatif. Apalagi kalau sampai terjadi fraud. Oh, ini dana nasabah sekian M apa lenyap misalnya dipakai untuk kepentingan pribadi entah salesnya, entah direkturnya, entah siapa gitu. Wah, itu sudah ngeri kalau levelnya sudah seperti itu. Nah, itu intinya internal control. Jadi internal control itu perlu untuk memastikan kereta bisnis itu supaya tetap berjalan di dalam relnya. Oke, nah ini di sini ada corporate governance. Saya sedikit menambahkan untuk bab 3 nanti Anda bisa baca-baca sendiri juga. Ini kumpulan mekanisme, jadi ada beberapa definisi sih mengenai corporate governance ini. Ini yang saya pakai. Corporate governance itu kalau ditanya apa sih CG corporate governance itu ya itu paket gitu. Kumpulan mekanisme, proses, struktur dan hubungan yang dipakai untuk mengendalikan satu korporasi. Nah, korporasi itu sendiri apa? Satu organisasi yang berbadan hukum yang melakukan satu bisnis atau kegiatan usaha. Nah, ini definisi CG yang awal. Ini dari Cadbury. Cadbury ya, Cadbury coklat. The system by which companies are directed and controlled. Menurut dia, CG itu suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Nah, jadi main untuk mengendalikan internal perusahaan ini gimana ya? Terapkan sistem yang namanya CG ini, corporate governance. Nah, atau ini framework by which the various stakeholder interests are balanced. Ini definisi kedua. Satu kerangka kerja di mana berbagai kepentingan stakeholder itu diseimbangkan. Nah, di dalam perusahaan stakeholder itu kan ya semua mulai dari pemegang saham sampai office boy yang bekerja di situ. Itu semua stakeholder gitu dan mereka bekerja di dalam perusahaan. Kalau pemegang saham yang menanamkan modal di perusahaan itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, kerangka kerja dari corporate governance atau CG ini adalah menyeimbangkan kepentingan mereka tadi. Nah, biasanya tapi kalau stakeholdernya employee itu biasanya bukan
pribadi-pribadi gitu ya. Tapi lebih kuat kalau berserikat. Nah, serikat buruh misalnya. Nah, ini punya interest sendiri juga. Serikat buruh, kemudian tim manajemen dan tim pemodal, nah, pemilik modal, shareholder, pemegang saham. Nah, ini tiga kubu yang kepentingannya itu harus diseimbangkan supaya supaya keretanya ini kereta bisnisnya ini jalannya tetap bisa berjalan gitu. Begitu satu nggak balance, serikat buruh merasa apa perusahaan tidak dapat memenuhi kesejahteraan karyawannya misalnya. Wah, terus mereka demo, mogok dan sebagainya, keretanya macet kan, ya kan. Manajemen misalnya banyak korupsinya. Nah, ini juga keretanya lama-lama nggak bisa jalan, tahu-tahu rodanya hilang, ya kan. Dijual, eh, gerbongnya, ini gerbong batu bara kok nggak ada. Atau pas mau apa tongkat kendalinya, tongkat ininya kereta itu, setirnya kereta lah istilahnya, tiba-tiba hilang loh, mana nih? Nah, itu korupsi itu mempreteli satu-satu elemen-elemen dari perusahaan. Lama-lama perusahaannya lumpuh, nggak bisa jalan juga. Nah, shareholder, pemilik modal, terlalu cawe-cawe, terlalu banyak politik misalnya. Wah, ini manajemennya ganti lagi, ini orangnya mereka masukin baru misalnya dari apa tim mereka yang tim kepercayaan mereka misalnya orang yang jadi percayaan mereka dimasukin ternyata nggak cocok dengan manajemen lama dengan employee. Wah, akhirnya konflik lagi. Nah, ini juga nggak bagus. Keretanya jalannya goncang-goncang. Nah, jadi semuanya harus diseimbangkan supaya apa? Supaya jalan keretanya tetap jalan dan jalan dengan smooth, jalan dengan halus, gitu, nyaman. Nah, nah ini Monks and Minnow, ini definisi yang populer gitu, karena ini buku teks corporate governance, ini banyak merefer ke Monks and Minnow. Nah, dia bilang CG itu adalah relationship among various participant, hubungan antar ya berbagai stakeholder gitu dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. Nah, benar juga kalau di logika. Make sense. Nah, ini dari Gorgen and Renenberg. Nah, jadi memang banyak definisi corporate governance itu. Tapi kalau kita lihat, itu sebenarnya ada inti kesamaan. Inti kesamaannya apa? Lihat aja keyword-keywordnya, stakeholder. Itu ada di semua ini. Nah, kalau saya sih ya pegang yang awal tadi. Nah, stakeholder directed and control the company. Nah, itu. Itu dua keyword yang saya pegang. Pertama, melibatkan stakeholder. Kedua, bagaimana mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Kalimatnya sih bisa beda-beda. Bisa ada yang panjang, ini yang panjang, ada yang pendek. Nah, ini kita lihat nih, Gorgen and Renenberg. Combination of mechanism, nah, kombinasi dari mekanisme. Tadi ada yang bilang itu paket kebijakan, struktur dan sebagainya, pokoknya keseluruhan lah, sistem lah. Ya, ini sistem juga, kombinasi dari mekanisme-mekanisme. Nah, yang memastikan bahwa manajemen itu menjalankan perusahaan untuk kepentingan, untuk keuntungan, benefit semua stakeholdernya. Gitu. Nah, ya kelihatan kan mirip-miripnya untuk kepentingan stakeholder,
melibatkan semua stakeholder. Nah, tujuannya meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen. Jadi yang disoroti itu ya manajemen. Bagaimana manajemen bekerja. Jadi kereta berjalan ini, CG itu sistem yang mengawasi bagaimana orang-orang yang berada di lokomotif itu bekerja. Dia benar nggak ngendalikan kecepatan keretanya, pas belokan itu benar direm atau enggak, atau malah ngegas gitu kan. Nah, bahan bakarnya gimana dia ngaturnya supaya kereta bisnis itu berjalan dengan efisien. Ya, kenceng, jalannya kenceng tapi nggak ngabisin kayu atau batu bara misalnya. Nah, ini kereta kereta uap misalnya, kereta Thomas. Ya, kartun nih. Nah, itu yang dimonitor gitu. Jadi orang-orang yang berada di lokomotif itulah yang jadi target monitoring gitu. Karena apa? Karena mereka ini ya decision maker. Tadi di definisi CG itu kan direct and controlling the company. Lah siapa yang punya kekuatan untuk mendirect dan mengontrol company? Ya tidak lain adalah orang-orang yang berada di lokomotif. Mana ada penumpang terus bisa minta-minta ngarahin kereta gitu. Nah, kecuali penumpangnya memang yang punya kereta. Ya kan? Keretanya ngarah ke Surabaya, tiba-tiba ini belokin ke apa? Ke Jogja misalnya. Wah, ada satu penumpang misalnya. Bisa bisa apa mempunyai kapabilitas seperti itu. Menakjubkan sekali. Jangan-jangan dia yang punya perusahaan kereta. Nah, oke. Jadi orang-orang di lokomotif itu yang jadi target untuk dimonitor. Nah, apakah mereka sudah mendirect dan mengontrol keretanya dengan benar? Gitu. Lalu kedua, menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder berdasarkan pada kerangka peraturan yang diimplementasikan. Ini ya bisa dibilang hampir sama dengan poin 1. Jadi memastikan apa tim manajemen itu bekerja sesuai dengan aturan. Nah, ini ada prinsip-prinsip yang terkait dengan apa corporate governance, hal-hal yang mendorong hal-hal positif ya, yang mendorong corporate governance. Ini ada asas good corporate governance. Nah, ini lokal nih, Komite Nasional Kebijakan Governance. Agak aneh memang singkatannya. Kebijakan governance. Governance itu sendiri kalau diterjemahkan ya tata kelola. Gitu. Nah, ini ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Ini penjabarannya apa? Ini jadi tugas Anda untuk mencari sendiri ya. Googling aja ini KNKG 2006. Nah, itu nanti muncul 5 poin ini dan penjabarannya. Nah, governance ini nggak cuma terbatas di level corporate juga, tapi juga menurun ke bawah-bawahnya. Gitu. Nah, termasuk di dalamnya IT governance. Kenapa IT perlu ITG, perlu IT governance, perlu dikelola dengan baik. Nah, IT itu saat ini itu sudah menjadi hal yang strategik. Ya, perusahaan nggak pakai IT itu rasanya kayak nggak hidup gitu ya, kayak nggak eksis gitu. Kita searching websitenya nggak ada, mau lihat company profile nggak bisa, ya kan?
Nah, apalagi zaman sekarang, biasanya orang searching informasi dari company-nya dulu. Begitu nggak ada, udah cari yang lain. Nah, jadi ya rugi sendiri kalau perusahaan nggak pakai IT. Nah, makanya IT sekarang ini penting sekali jadi faktor penentu. Itu key factor. Nah, IT di dalamnya ini termasuk perangkat-perangkat, perangkat lunak, perangkat keras, teknologinya. Nah, yang dipakai untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan perusahaan. Nah, kenapa perlu dikelola, di-govern ini? Untuk memastikan dipakainya itu dengan baik dan benar. Dan mendukung ini, memastikan ini, value delivery kepada seluruh stakeholder atau key stakeholder dalam suatu organisasi. Jadi ITG atau IT governance ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa value yang dihasilkan oleh IT ini terdeliver atau oleh perusahaan. Nah, ini benar-benar terdeliver melalui teknologi IT-nya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya untuk memastikan pemakaian IT ini benar-benar untuk mendukung gitu. Mendukung kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder-nya. Jangan sampai nanti ada yang diam-diam bikin server Bitcoin di dalam perusahaan, misalnya nebeng servernya perusahaan, misalnya. Diam-diam dia bikin mining server, nyala terus 24 kali 7 ya kan. Dulu ada kasus server NASA apa ya kalau nggak salah. Ada pegawainya yang pakai untuk mining Bitcoin. Nah, itu salah satu contoh penyimpangan yang bisa terjadi dengan IT gitu. Nah, ini poin-poinnya. Anda bisa baca sendiri, memastikan IT digunakan untuk apa dan sebagainya. Nah, nggak kalah penting itu adalah melindungi hak-hak konsumen, seperti kerahasiaan data. Nah, ini makanya aturan-aturan terkait itu, privasi, data privacy itu dan security ya, itu ketat sekali gitu. Dendanya cukup besar kalau saya nggak salah ingat ya. Dan hukumannya bisa sampai hukuman fisik. Jadi nggak cuma perdata tuh. Anda misalnya bocorin data customer, Anda jual di dark web, darknet misalnya, underground, sekian puluh juta. Nah, itu kan banyak tuh kasus-kasus bocoran data. Itu kalau ketahuan siapa yang bocorin, sudah. Ternyata orang internal misalnya. Wah, itu hukumannya sangat berat. Dendanya juga, udah kena hukuman, kena denda. Nah, apalagi kalau dilakukan dengan sengaja. Belum lagi nanti ada customer yang nuntut misalnya. Data nggak terima datanya dibocorin, wah itu berat lagi. Nah, ada beberapa framework yang mendukung governance tadi ya, baik IT maupun good corporate governance. Nah, ini kalau yang terkait IT ini ya nanti bisa dibaca di LN, itu ada COVID dan COSO kalau nggak salah, yang diangkat di lecture notes ya.
Nah, ini ya fungsinya untuk mengelola lah, mengelola IT-nya mulai dari infrastruktur, perangkat, keras dan lunak maupun teknologi. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ini dari COVID kalau nggak salah, COVID 4 atau 5 ya. Nah, itu saja terkait bab 3.